Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabarmu hari ini? Kita akan kembali belajar lagi setelah sekian lama kalian libur di semester Gasal. Mudah-mudahan anak-anakku selalu sehat. Kalian akan belajar bersama Bu Anis lagi pada pagi hari ini. Anak-anakku tentunya sudah siap ya untuk belajar. Nah, anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kelas 3, tema 5, subtema 1, muatan pelajaran PPKN. Kita akan belajar tentang bersatu dalam keberagaman. Sudah siap anak-anakku untuk belajar? Baiklah, anak-anakku, kita belajar tentang bersatu dalam keberagaman. Keberagaman itu adalah sesuatu yang berbeda-beda dan banyak macamnya. Nah, Indonesia memiliki berbagai keberagaman, antara lain suku, budaya, hasil alam. Indonesia memiliki banyak suku karena bentuk wilayahnya berupa kepulauan, ya. Nah, kalian kan masih ingat pulau yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya. Anak-anakku, yuk kita mengenal suku yang ada di Indonesia. Ini beberapa contoh suku yang ada di Indonesia. Banyak sekali suku yang ada di Indonesia ya. Namun kita akan belajar mengenal beberapa saja. Nah, kalian bisa lihat anak-anakku bahwa suku Jawa itu ada di Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Selanjutnya, suku Sunda itu berasal dari Provinsi Jawa Barat. Suku Asmat ada di Provinsi Papua. Ada suku Dayak ya, di Provinsi Kalimantan. Suku Bugis berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya suku Batak berada dari Provinsi Sumatera Utara. Nah, kalian termasuk suku yang mana ya? Nah, selanjutnya anak-anakku, meskipun kita berbeda-beda suku di antara teman ataupun mungkin kenalan kita, orang-orang di sekitar kita berbeda suku, namun kita harus tetap bersatu. Nah, anak-anakku, setelah kalian mengenal suku bangsa, kita akan belajar tentang keragaman budaya yang diantaranya adalah bahasa daerah. Nah, contoh bahasa daerah itu bahasa yang digunakan pada daerah masing-masing. Nah, ini contohnya bahasa daerah itu ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Batak. Meskipun setiap daerah punya bahasa sendiri-sendiri, namun Indonesia tetap bisa bersatu karena mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Walaupun kesehariannya banyak yang menggunakan bahasa Jawa. Namun dalam komunikasi secara nasional, masing-masing daerah itu menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, keragaman budaya yang kedua yaitu lagu daerah. Nah, kalian tahu nggak tentang lagu-lagu daerah? Ada yang sudah bisa menyanyikan lagu daerah? Ya, lagu daerah itu lagu khas dari daerah tertentu. Misalnya lagu daerah dari Jawa Tengah, Gundul-Gundul Pacul ya. Kalian sudah bisa menyanyikan ya Gundul-Gundul Pacul. Nah, kemudian Kicir-Kicir dari Betawi ya. Kalau yang kicir-kicir lagunya kicir-kicir ini lagunya. Nah itu. Selanjutnya lagu Apuse. Mungkin ada di antara kalian sudah menyanyikan lagu Apuse ini. Lagu Apuse berasal dari Papua.
Apuse kokondao. Nah, itu ya. Dan selanjutnya lagu Bumi Bulan. Ini dari Jawa Barat. Nah, setelah kalian mengenal lagu daerah, kita lanjutkan ke ragam budaya yang lainnya, yaitu tarian daerah. Nah, contohnya tari Bondan. Tari Bondan dari Jawa Tengah. Kemudian tari lilin. Tari lilin dari Sumatera Barat. Selanjutnya tari kecak dari Bali. Tari gantar dari Kalimantan Timur. Ini pelajaran pada semester Gasal ya, tari gantar ini kalian sudah mengikutinya. Kemudian tari yapong dari Jawa Barat. Nah, mungkin di antara kalian pernah membawakan salah satu tari dari yang buku disebutkan di sini. Nah, itulah anak-anakku ya, keragaman budaya. Selanjutnya anak-anakku masih ada keragaman budaya yang lain, yaitu makanan khas daerah. Nah, ayo siapa yang tahu makanan khas dari daerahnya masing-masing? Ya, tentunya kalian juga harus tahu ya. Kalau belum tahu pada hari ini, kalian harus mencari tahu makanan khas dari daerahnya masing-masing. Nah, misalnya kita sering makan mendoan. Oh, mendoan itu dari mana ya? Oh, mendoan itu makanan khas Jawa Tengah begitu. Nah, selanjutnya kita lihat ini adalah kue cucur. Kue cucur itu makanan khas dari Betawi. Betawi itu DKI Jakarta. Selanjutnya kue lamang. Kue lamang itu dari Padang ya. Nah, yang ini apa yuk? Ya, ini adalah lumpia. Lumpia itu makanan khas dari Semarang. Nah, Semarang itu Jawa Tengah, adalah daerah kita ya. Itulah anak-anakku beberapa contoh tentang keragaman budaya. Meskipun nanti masih banyak sekali terkait pakaian adat, upacara adat, baju adat, dan senjata. Masih banyak sekali yang kalian bisa pelajari, kalian bisa mencari informasi sendiri terkait dengan keragaman budaya. Nah, bagaimana kita bersikap dengan keragaman yang ada di Indonesia, baik suku, budaya maupun kondisi alam atau hasil alam? Ya, tentunya agar kita tetap bersatu, kita harus mempunyai sikap toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai perbedaan. Jadi sesuatu yang berbeda dengan kita itu harus kita hargai. Apabila kita menghargai perbedaan, maka akan tercipta kehidupan yang harmonis dan rukun. Dengan demikian, kita akan tetap bersatu. Nah, selanjutnya, kita juga harus bangga dengan keberagaman tersebut karena keberagaman itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang telah dikaruniakan oleh Allah. Dengan banyaknya suku, banyaknya budaya, bahasa daerah yang bermacam-macam, pakaian adat, kemudian makanan khas, itu tidak akan membuat kita itu saling menghina, saling meremehkan, tetapi itu akan membuat kita semakin bangga karena banyak memiliki kekayaan bangsa. Selanjutnya anak-anak, sikap bangga itu artinya adalah sikap senang menjadi anak bangsa yang mampu menampilkan keberagaman sebagai keunggulan. Sehingga apa? Memupuk sikap percaya diri sebagai bangsa Indonesia. Nah, itulah anak-anakku beberapa sikap yang sebaiknya kita terapkan dalam menghargai perbedaan atau dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Anak-anakku, ada beberapa contoh sikap bangga akan keberagaman bangsa. Yang pertama,
tidak malu menampilkan budaya daerah sendiri. Jadi kalau kita di daerah ada budaya, kita tidak malu untuk menampilkannya. Misalkan membawakan tarian, atau membawakan lagu daerah, atau membuat makanan, kayak gitu. Itu kita bangga dengan budaya kita. Baik budaya dari daerah sendiri maupun dari budaya daerah lain. Selanjutnya mempelajari budaya daerah lain. Ini akan semakin membuat kita bangga. Meskipun misalnya kita dari Jawa Tengah, kita belajar bagaimana cara berbahasa Sunda, bagaimana cara berbahasa Batak, dan sebagainya. Bagaimana membawakan tari yang bukan dari daerah kita sendiri, gitu, belajar. Sehingga kita akan lebih bangga lagi. Yang ketiga, menghargai keberagaman yang ada. Seperti Bu Guru sampaikan tadi, kita harus mempunyai sikap toleransi. Yang keempat, turut menjaga kelestarian budaya daerah di Indonesia. Nah, itulah contoh sikap bangga akan keberagaman bangsa. Bagaimana cara melestarikan budaya bangsa di sekolah? Nah, kalau kita berada di sekolah, ada beberapa cara untuk melestarikan budaya bangsa yang terdapat di beberapa daerah tadi. Yang pertama misalnya mengadakan lomba menyanyi lagu daerah di kelas ataupun di sekolah ya. Pada saat acara tertentu mungkin memperingati hari ulang tahun kemerdekaan, bisa mungkin pada saat kelas meeting atau jeda tengah semester itu diadakan lomba menyanyi lagu daerah. Selanjutnya membawa makanan khas daerah di kelas atau di sekolah. Mungkin dengan mengadakan makan bersama dengan membawa makanan khas daerah masing-masing dan nanti saling mencicipi, saling berbagi begitu. Yang ketiga, mengenakan pakaian daerah pada acara-acara tertentu. Misalnya ada pawai, ada acara mengadakan event-event di sekolah. Nah, itu bisa mengenakan pakaian daerah pada acara tertentu. Nah, ini anak-anakku yang sudah dipraktekkan oleh Bapak Ibu Guru dalam memperingati hari ulang tahun Kabupaten Karanganyar. Itu juga Bapak Ibu Guru disuruh memakai pakaian adat. Itu anak-anakku beberapa cara untuk melestarikan budaya bangsa yang ada di Indonesia di lingkungan sekolah kita. Mudah-mudahan kita akan selalu mencintai budaya bangsa di Indonesia. Anak-anakku, penyampaian Bu Guru cukup sampai di sini. Ada kekurangannya, Bu Guru minta maaf. Mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan dari Bu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.